gitu. Justru pelan-pelan kita tenangkan diri, kita temui masalahnya. Kalau memang sulit untuk ketemu sendiri, ya bisa dibantu oleh profesional, gitu. Atau kalau memang belum siap, ya jeda sehari 2 hari, kita himpun energi, kita jernihkan pikiran untuk kemudian kembali agar bisa berhadapan dengan masalah tersebut. Halo sahabat Nova, aku Sarah. Kali ini kita akan ngobrol seputar healing yang baik dan benar dengan Mas Putra Wiramuda, SPSI, MA. Beliau adalah seorang praktisi mindfulness yang memahami soal kesehatan mental, healing, dan juga mindfulness nih. Tapi berapa lama sih Mas proses healing itu dilalui sampai akhirnya kita bisa berdamai dengan luka gitu? Karena kan tadi healing menemui luka itu sendiri gitu ya Mas untuk disembuhkan. Iya, tergantung orangnya, tergantung tingkat keparahannya, tergantung seberapa konsisten orang tersebut untuk menjalani teknik atau terapi yang dilakukan, banyak banget variabelnya, gitu ya. Ada beberapa orang mungkin hanya cukup latihan menyadari nafas 15 sampai 10 sampai 15 menit, pelan-pelan sudah mulai healing. Ada juga mungkin karena trauma di masa lalu, luka batin di masa lalu yang terus kemudian kepicu lagi gitu ya, ke-trigger lagi, akhirnya memang butuh ke profesional, terus kemudian dijadwalkan 8 pertemuan gitu, dan setiap di jeda pertemuannya juga harus melakukan beberapa hal, ada juga yang seperti itu. Jadi tidak ada patokan pastinya gitu ya. Sama kayak, saya bisa bilang gini deh, kalau orang sakit, apa ya, sakit batuk misalnya, kira-kira orang sakit batuk sembuhnya berapa lama? Kan susah gitu ya. Setiap orang beda-beda gitu ya. Genetiknya beda, variabelnya beda, lingkungannya beda, dirinya menghadapi proses healing juga berbeda. Gitu. Jadi nggak ada patokan umumnya sih. Bisa jadi emang proses healing itu dilakukan seumur hidup gitu ya, Mas? Iya, Ketika sembuh, terus akhirnya balik lagi seperti itu, kita butuh healing lagi gitu ya, Mas? iya. Bahkan saya bisa bilang mungkin mostly seumur hidup gitu ya. Let's say misalnya, oke, kita bisa healing, oke, di usia 20 sampai 30 tahun mungkin kita healing-nya karena quarter life crisis gitu ya. Setelah itu mungkin healing kita karena masalah relationship. Setelah itu mungkin healing kita karena masalah finansial. Setelah itu mungkin healing banyak banget. Selama kita hidup kita pasti akan menemui krisis-krisis dalam kehidupan. Dan yakinlah setiap krisis itu pasti punya proses healing-nya masing-masing, dan biasanya justru di balik krisis, di balik masalah, di balik proses healing, kalau kita sudah mulai bertemu, berdamai, diri kita pasti akan bertransformasi ke arah yang lebih baik. Diri kita pasti nanti akan bertumbuh perlahan-lahan. Jadi ingat, masalah itu bukan untuk lari, bukan untuk dijauhi. Semakin kita lari, semakin kita jauh, dia akan ngejar. Atau mungkin ketemu dengan bentuk lain yang jauh lebih mengerikan. Gitu. Justru pelan-pelan kita tenangkan diri, kita temui masalahnya. Kalau memang sulit untuk ketemu sendiri, ya bisa dibantu oleh profesional. Gitu. Atau kalau memang belum siap, ya jeda sehari 2 hari, kita himpun energi, kita jernihkan pikiran untuk kemudian kembali agar bisa berhadapan dengan masalah tersebut. Oke, mungkin ini dari sahabat Nova kan kebanyakan ibu gitu ya, Mas. Iya, Nah, ada juga nih yang bertanya, bagaimana sih cara mengatasi gangguan pikiran gitu saat sedang healing akibat teringat dan khawatir terhadap anak katanya, Mas. nah sebenarnya dari penjelasan tadi sih harusnya sudah mulai ini ya, sudah mulai bisa menjawab ya. Berarti mungkin anaknya diselesaikan dulu gitu loh, apanya, tanggung jawabnya gitu ya. Let's say misalnya mau mengambil sikap untuk, saya healing-nya dalam bentuk meditasi misalnya 10 atau 15 menit gitu ya. Ya bisa dilakukan ketika misalnya anaknya sudah disuapin, sudah kenyang, anaknya sudah tidur, terus kemudian sambil anaknya tidur di sebelahnya latihan meditasi. Itu kan juga bisa gitu. Atau misalnya, anak-anaknya sekolah nih yang udah mulai gede misalnya anaknya ya, anaknya udah sekolah, sekarang udah mulai sekolah tatap muka gitu ya. Anaknya sekolah, terus sambil nunggu sekolah di rumah, tugas tanggung jawab di rumah udah selesai, pelan-pelan journaling, pelan-pelan nulis-nulis, curhat, eee, menulis diary itu sebenarnya salah satu metode healing ya. Istilah lain daripada journaling itu sebenarnya nulis diary. Nah, lakukanlah itu, gitu. Nah, itu kan sebenarnya sangat fleksibel gitu ya. Tentu akan jadi masalah gitu ya kalau misalnya, oke, anak saya sedang sekolah, maka saya segera beli tiket terus kemudian ke Bali. Nah, itu yang jadi masalah dan kepikiran ya. Nah, makanya balik lagi,
Healing bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, balik lagi. Yang membedakan sih sebenarnya niat hati kita, gitu, untuk berproses dengan masalah itu, untuk berproses dengan apa sih yang sebenarnya sedang kita hadapi. Oke, mungkin ada nggak sih kegiatan dari Mas Putra, saran dari Mas Putra nih, selain teknik pernapasan, meditasi, journaling gitu, yang bisa kita lakukan lagi untuk melakukan healing sendiri gitu, Mas? Ya, Selain itu. sebenarnya apapun aktivitas menyayangi diri itu adalah salah satu proses healing gitu ya. Atau sebenarnya beberapa kan lebih cocok, beberapa ini ya, apa, moto zaman dulu gitu ya, lebih baik mencegah daripada menyembuhkan gitu. Let's say misalnya olahraga, olahraga rutin gitu ya, jogging misalnya, jalan pagi sehat, workout rutin, atau misalnya makan makanan yang sehat misalnya. Terus pola tidur diatur teratur, terus kemudian rajin minum air putih misalnya, atau um, kalau kita punya teman, punya sahabat yang bisa kita percaya untuk cerita, ya kita sering-sering ngobrol sama mereka, curhat, tukar pikiran, itu juga salah satu metode healing gitu ya. Baca buku misalnya, kita punya masalah di bidang tertentu, kita pengen improve diri kita di bidang tertentu, pengen pulih, nah kita bisa beli buku terkait topik itu, kemudian kita bisa baca-baca bukunya. Jadi ada banyak banget aktivitas. Nah, salah satu contoh healing yang paling mudah, murah, dan gratis ya tidur sebenarnya. Itu adalah salah satu cara healing yang kita semua lakukan setiap hari, gitu. Tapi mungkin kita merasa kalau kayaknya kurang deh kalau tidur. Saya harus melakukan sesuatu yang mahal, gitu ya. Karena kan untuk kebutuhan media sosial, ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Tapi balik lagi, kalau memang bisa kita lakukan dengan murah dan lebih efektif, kenapa nggak kita lakukan? Intinya nggak perlu pamer gitu ya, Mas, untuk healing. Ya, Oke, mungkin kalau boleh aku simpulkan sedikit nih. Tadi manfaat healing itu sebenarnya kita menjadi bisa lebih legowo gitu ya, Mas, menjalani hari dan menerima luka itu dengan perasaan yang lebih lega gitu ya, Mas. iya. Walaupun sebenarnya tidak semudah yang dikatakan gitu ya. Proses healing itu bukan sekali dua kali latihan langsung pulih gitu ya. Kalau di kurva mungkin juga kurvanya bukan yang naik terus juga enggak. Akan naik turun gitu dan mungkin progresnya baru kelihatan setelah beberapa bulan, bahkan setelah beberapa tahun. Bahkan tadi juga mungkin ya itu tugas dan PR kita seumur hidup gitu ya. Artinya setiap masalah, setiap krisis yang terjadi yang kita alami, yakinlah itu untuk mendewasakan kita sih sebenarnya, untuk membantu kita bertumbuh atau minimal untuk membuat kita belajar. Misalnya di masa lalu kita pernah melakukan sesuatu dan kita butuh introspeksi. Kurang lebih sih seperti itu Mbak. Jadi ya balik lagi ya, nggak ada patokan misalnya, oke, saya sudah melakukan ini, maka besok saya harus lebih improve gitu ya. Nah, kalau di mindfulness misalnya di meditasi, kita punya istilah beginner's mind gitu ya, atau pikiran pemula. Jadi setiap kita berlatih, kita selalu menganggap bahwa diri kita adalah pemula yang sedang berlatih dan siap menerima pengalaman baru. Walaupun misalnya sudah latihan meditasi atau mindfulness puluhan tahun, ratusan tahun nggak mungkin ya, usia manusia nggak segitu. Puluhan tahun misalnya gitu ya, tetap saya mulai duduk, saya mulai menyadari nafas, dan apapun pengalaman yang terjadi, ini adalah pengalaman yang baru bagi saya. Saya siap terbuka dan saya siap belajar dari setiap pengalaman yang ada. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin terakhir nih, Mas, ada pesan nggak sih untuk sahabat Nova gitu yang ingin melakukan healing? Ya, balik lagi ya, saya tadi sudah sedikit menyinggung, lebih baik mencegah daripada memulihkan. Nah, maka dari itu, nah ini barusan kemarin juga saya update di Reels, gitu ya. Banyak orang belakangan yang, saya sudah ikut nih webinar kesehatan mental, saya sudah ikut nih webinar atau latihan mindfulness, dan lain sebagainya. Tapi kok saya tetap bermasalah, tapi kok saya tetap punya luka batin, dan lain sebagainya. Gini, yang ingin saya sarankan adalah mumpung semuanya masih sehat, mumpung semuanya masih baik-baik aja, mulailah lakukan aktivitas-aktivitas yang menyehatkan diri sebagai bentuk kita sayang sama diri kita. Ya meditasi, ya journaling, ya olahraga, ya makan makanan sehat, dan lain sebagainya. Itu kayak kita sedang menyimpan deposit, kita sedang berinvestasi
Jadi nanti ketika ada kondisi kegawat daruratan tertentu, ada masalah tertentu yang muncul, kita sudah jauh lebih siap. Karena tubuh kita udah siap, skill kita juga sudah terbentuk. Gitu. Latihlah mulai sekarang. Nggak usah latihan yang muluk-muluk, gitu ya. Latihan yang sederhana. Meditasi menyadari nafas, 5-10 menit sehari, yang penting konsisten, nanti akan meningkat dengan sendirinya. Dan ingat juga, kalau memang di titik tertentu, merasa sudah sangat kewalahan, dan tidak bisa healing atau self healing, tidak bisa menyembuhkan diri sendiri gitu ya, jangan ragu untuk bertemu dengan profesional. Zaman sekarang sudah banyak banget aksesnya. Itu aja. Oke, karena investasi terbaik itu untuk kesehatan diri sendiri gitu ya, Mas. Iya. Atau betul. mungkin boleh nih belajar teknik healing yang tepat juga lewat pendekatan mindfulness, bisa juga baca di sini dan saat ini ya, Mas, di bukunya. Iya. Oke, Mas Putra mungkin boleh dijelasin sekilas soal bukunya nih seperti apa, sekalian promo. Iya, oke. Bukunya kebetulan baru dapat informasi, ini cetak yang kedua, terbitnya dari bulan Juni tahun kemarin. Isinya adalah mengenai pendekatan mindfulness. Di dalam buku ini, buat teman-teman yang masih pemula, ini buku yang tepat, gitu ya, yang sering merasa stres, overthinking, penuh kecemasan, atau penuh masalah, begitu chaos hidupnya, bisa belajar buku ini. Di dalamnya tentu saja ada konsep teori yang saya lampirkan juga di daftar pustaka, bukti-bukti riset dan jurnal penelitian ilmiahnya. Itu terus kemudian juga saya cantumkan, saya juga menulis banyak pengalaman nyata, kisah nyata dari klien saya, termasuk saya sendiri gitu ya, yang mendapatkan manfaat dari latihan mindfulness ini sendiri. Dan menariknya di buku ini 40%-nya teori dan 60%-nya praktik. Jadi kurang lebih 6 bab sendiri itu isinya praktik gitu. Jadi teman-teman tidak hanya wacana aja gitu, tapi bisa langsung doing something, bisa langsung melakukan atau melatihkan teknik mindfulness ini buat dirinya sendiri. Oke, selain baca bisa langsung dipraktekkan gitu ya, Mas? Iya. Oke, terima kasih banyak Mas Putra atas penjelasannya tentang healing. Obrolannya seru sekali. Terima kasih banyak sudah menjawab nih beberapa pertanyaan dari sahabat Nova. Oke, sehat selalu Mas Putra. Iya, terima kasih juga Mbak Sarah. Saya mohon maaf kalau ada salah kata dan salah perbuatan. Semoga bisa bertemu di kesempatan baik lainnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas.